Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini untuk review dan membahas seluk-beluk semua tentang osiloskop desain daripada RadioPens yang trending di YouTube. Nah, seperti ini untuk implementasi pada hardware saya, pada breadboard. Nah, gedenya segini. Ini nggak cukup saya masukkan dalam satu port, sebenarnya cukup tapi akan ribet. Maka akan kita lihat nih seperti apa untuk pembahasannya ya. Pembahasan di sini tentu saja saya akan selalu menghadirkan pembahasan skema, sketch, dan juga seluk-beluk mengenai hardware dan alur cerita dari osiloskop RadioPens ini yang cukup menarik. Begitu, nanti akan tahu seperti apa dari hasil penelusuran saya. Dan seperti ini setupnya untuk review kita kali ini. Di sini sudah saya siapkan signal generator XR2206 yang saat ini mengeluarkan bentuk gelombang sinus atau triangle pada frekuensi sekitar 1 kHz. Kita akan lihat seperti apa bentuk gelombang yang ditampilkan oleh pembacaan dari PMO, Purman Oscilloscope, karya dari RadioPens di sini. Sebagai perbandingan, di sini ada sebuah baterai kecil ukuran AA, layarnya cuma segini nih. Jadi kalau ini bisa dibuat menjadi kecil ini karena faktor dari ini ya, LCD-nya dan juga komponen-komponennya. Agar lebih kecil lagi, mungkin untuk AT Mega 328 Nano ini kita keluarkan, kita redesign ulang seperti yang dilakukan di YouTube-nya dwiarsana.com. Dia redesign ulang untuk portnya dan dia membuat sendiri. Tetapi sebenarnya dia harus mencantumkan sumbernya dari mana, sehingga tidak terjadi klaim bahwa itu adalah buatan Anda sepenuhnya. Tidak seperti itu, tetapi kita harus mengatakan dari mana sumber asli. Sumber asli ini adalah dari DIY dari orang Jepang ya. Saya kurang hafal namanya siapa kalau untuk yang RadioPens di sini. Dan RadioPens itu sudah membuatnya ini dan menjadi trending di YouTube, dibuat oleh banyak orang dari India, dari Indonesia juga ada, Mas Farid. Nah, ini saya buat untuk versi saya, Mas Farid. Kemudian di sini kita ada ini OLED SH1106. Ini S1106. Ini lucu ya, kalau tipenya itu kalau yang ukuran 0,96 inch itu malah tertulis SH1306, tetapi kalau yang tipe ini SH1106. Ini lebih besar ya daripada yang ada yang lebih kecil lagi, tetapi ini tidak terlalu kecil banget untuk kita pakai. Jadi walaupun bisa dipakai, tetapi di sini saya tidak pakai yang 0,96. Desain awal di sini untuk RadioPens Purman Oscilloscope ini menggunakan yang ini 0,96. Kemudian banyak input daripada para antusias yang lain untuk bagaimana kalau diperbesar saja. Kemudian ada tombol, ada 4 tombol, ada hold start atau hold ini untuk menahan, untuk freezing daripada layarnya. Kemudian juga ada tombol select dan up and down untuk pemilihan menu. Kemudian di sini ada landput, attenuator dan ya penyesuai, dan juga selection untuk AC/DC dan juga attenuator di sini. Nah, kalau AC maka harus dilewatkan kapasitor, kemudian kalau DC maka harus langsung ke input resistor di sini. Untuk input di sini ini ada kapasitor 104 100 nano. Kemudian masuk di sini resistor ini 10 kilo ohm, tetapi saya tidak punya angka yang pas, maka saya akali dengan 2 kali
1 mega kita paralel, maka dia nilainya akan menjadi 500 kilo. Kemudian ditambahkan dengan resistor 10 kilo, maka kita dapat yang kita butuhkan yaitu 510 kilo ohm. Kemudian di sini juga begitu, di sini diperlukan 120 kilo, tetapi saya tidak punya, maka saya kali dengan resistor 100 kilo ditambah 10 kilo ditambah 10 kilo. Dan ini ada 820 kilo, 82 kilo, dan 12 kilo ini untuk pemilihan AC/DC. Dan seperti yang Anda lihat di skema, untuk masing-masing dari switch itu ada dioda ya. Di sini ada 4 dioda nih, mewakili setiap switch. Kemudian itu menuju disatukan. Sebelum ke ground dia melewati dulu resistor 100 ohm di sini. Kemudian distabilkan agar tidak terjadi debouncing, maka ditambahkan sebuah kapasitor 100 nano juga. Dan sebagai otak digunakan Arduino Nano, terhubung seperti skema. Dan ini adalah skema untuk osiloskop PMO RP1 Poor Man Oscilloscope oleh RadioPens. radiopens.blog96.fc2.com. Seperti ini skemanya. Otak adalah Arduino Nano dengan kontrol sebanyak 4 buah momentary switch. Ya, ada hold, select, kemudian up and down. Dan di sini ada ini bagian untuk inputnya ya. Ini pemilihan AC/DC di sini yang sudah saya jelaskan pada demo, di mana di sini untuk AC/DC ini kan sebenarnya hanya saklar aja. Jadi saklar itu akan ngikut. Kalau misalkan pada posisi AC, maka harus dilewatkan oleh kapasitor, kemudian baru masuk ke input daripada Arduino Nano di A0 sebagai osiloskop setelah ditahan resistor 510 kilo ohm di sini masuk nih ya, sini. Kemudian untuk resistor 820 kilo, 82 kilo di sini ini adalah untuk pemilihan AC/DC. Ya, ini sebagai atenuator internal. Ketika AC DC maka dia akan memilih salah satu ini. Kemudian di sini ini adalah sebagai impedance matcher 120 kilo ohm menuju ke ground. Kemudian di sini juga ada untuk pemilihan ini. Ini untuk AC/DC-nya ya. Ini untuk ini impedance yang di sini 12 kilo seperti ini. Kemudian semua input daripada switch itu menuju ke D8, 9, 10, 11. Nah, di sini. Kemudian untuk yang ke layar standar A4, A5 sebagai output daripada untuk ininya ya, komunikasi I2C, SCL dan SDA yang menuju ke OLED. I2C di sini menyederhanakan koneksi di mana akan menghilangkan banyak kabel, tidak seperti koneksi paralel. Dan ya seperti ini. Dirancang dengan konfigurasi seperti ini akan mampu mengukur hingga 50 volt. Dan ini adalah halaman dari homepage yang dimiliki oleh RadioPens ya. Dan ini seperti Anda lihat, ini adalah website dalam tulisan Jepang. Ini dari hasil percobaannya seperti ini. Ini untuk versi yang terakhir dan ini untuk YouTube-nya. Dan ini sudah saya simpan, sudah saya translate sehingga kita bisa ketahui seperti ini untuk translate-nya ke bahasa Inggris ya. Nah, skema dan lain-lain tadi sudah saya jelaskan. Ini skema yang tadi. Kemudian di sini akan kita lihat, nah ini untuk kodenya, ini untuk sketch-nya ini yang kita pakai. Ini hasil-hasilnya menjelaskannya bagaimana yang buatnya sendiri ini seperti ini. Dan ini untuk sketch untuk PMO strip RP1 versi 3.0. Di sini sudah versi yang paling baru ini ya, 2020. Ini versi baru ini sudah menyertakan bisa dipakai untuk mode AC ya. Sebelumnya hanya untuk mode DC.
Kemudian ini bisa kita lihat seperti ini. Ini ada include dan lain-lain. Ini adalah untuk preliminary dari softwarenya. Ini sketsa ya. Ini untuk namanya tadi. Kemudian ini bisa kita lihat seperti ini. Kemudian tinggal kita analisa. Apabila Anda tahu atau ingin melakukan penyesuaian, melakukan modifikasi, maka Anda bisa lakukan dari sini. Tapi di sini saya tidak akan melakukan modifikasi apapun. Ya, saya tinggal mencoba saja kita compile. Kita alamatkan ke Arduino Nano, kemudian all bootloader, kemudian Arduino Nano-nya tidak terpasang, jadi port tidak dikenali. Tapi di sini saya hanya akan mendemokan untuk compilingnya saja. Kita verify. Nah, kalau seperti ini berarti ini sudah ready ya. Sudah bisa kita programkan ke Arduino Nano-nya. Sketch memakai 80% space ya. Jadi kemudian untuk global variable values hingga 90% dynamic memory ya, ini udah ngap-ngapan tetapi bisa dipakai. Ini di sini ada peringatan low memory available, stability problems may occur, mungkin tidak stabil begitu artinya. Jadi tinggal ini saja kemudian di-upload ke Arduino Nano. Kemudian kita akan coba. Nah, muncul tulisan seperti ini dan langsung membaca. Selection pada AC/DC seperti di skema itu diwakili oleh saklar. Nah, di sini saklar itu kemudian saya buat manual saja karena harus menambahkan saklar di sini. Kemudian ini ada yang untuk AC/DC ya. Nih. Kemudian kalau ini saya copot maka akan ada efek pada gambar seperti ini. Nah, kalau untuk DC maka hanya terbaca setengah gelombang. Kemudian kita kembalikan ke AC. Coba kalau misalkan ini untuk bypass, saya bypass tidak melewati kapasitor tetapi langsung, maka akan hilang. Coba kita akan pindahkan lagi ke DC, maka gambarnya akan seperti ini. Kemudian saya pindahkan lagi ke AC, kemudian saya grounding, maka akan gambarnya seperti ini. Nah, dari sini kemudian akan kita coba untuk menunya ya. Kemudian ini frekuensi di sini tertera di sini 1,1 kHz. Dan kita coba vary ya. Nah, seperti ini belum terkonek. Nah, ini kalau kita vary, ini saya turunkan menjadi di sini 440 kHz. Nah, sekitar itu seperti ini. Kemudian saya akan naikkan untuk ininya, untuk frekuensinya ini ke atasnya ya. Di atas ini ada berapa dia mampu. Nah, seperti ini. Pada angka 5 kHz sekitar itu. Kemudian di sini gambarnya kan seperti ini. Ini perlu melakukan penyesuaian pada ininya ya, time base ya. Time base kita select ini, time base menuju ke sini. Kemudian up and down kita mainkan 500 kilo, 200, 100 mikrosecond seperti ini, 50 mikrosecond seperti ini, 100 mikrosecond seperti ini. Terbaca frekuensi sekitar 8 kHz. Coba kita naikkan 10 kHz seperti ini. Oke. Kemudian saya akan coba ya. Kita coba untuk naikkan lagi, ini di ratusan kilohertz. 10 kHz yang tadi masih seperti apa pembacaan pada 20 kHz seperti ini. Sudah mulai goyang-goyang ya. Untuk time base coba kita atur 200 mikro, 100, paling besar itu ada paling kecil ya, paling tinggi itu adalah 50 mikrosecond seperti ini.
Kemudian akan saya coba sinyalnya saya naikkan lagi. Nah, ini pada orde berapa ini? Itu tidak mampu ya. Kemungkinan ini adalah sekitar sudah hampir mendekati 1 mega. Karena kalau untuk keluaran daripada ini XR2206 maksimum adalah 1 MHz. Saya turunkan lagi ke yang bisa kita baca. Kemudian akan kita coba kalau gelombang kotak bagaimana. Nah, gelombang kotak seperti ini. Gelombang kotak terlalu besar, kemudian ini pada skala 5 volt. Kita akan pindahkan, select, kemudian saya akan perbesar menjadi 10 volt. 5 volt seperti ini, 2 volt seperti ini, 1 volt seperti ini. 5 volt, harusnya 10 volt itu terbaca ya di antara ini, tapi kenapa ini tidak bisa dibaca. Kemudian akan saya coba lemahkan. Ini ada resistor 1 mega, saya coba tahan dengan 1 mega sebelum masuk ke osiloskop. Nah, masuk seperti ini. 1 mega ohm ditahan. Kemudian ini kan kotak ya, harusnya kotak bentuknya ini. Ternyata dia tidak kotak. Karena ini berada di pembacaan atas hingga maksimumnya dia, maka pembacaannya menjadi tidak jelas. Saya turunkan frekuensinya. Nah, ini sudah mulai turun frekuensinya, kemudian pembacaannya seperti ini. Kita akan kecilkan untuk ininya. Time base-nya kita perlambat. Nah, pada orde 2 mikrosecond seperti ini pembacaannya. Ya, jelas ya. Kemudian coba akan pindahkan lagi ke sinus. Nah, ini pada sinus. Sinus tentunya lebih kecil ya daripada ini. Jadi langsung saja untuk ininya saya langsungkan. Nih, saya langsungkan ke ini menjadi seperti ini. Ini adalah pada sinus ya. Kemudian pada XR2206 ini terhadap pengaturan amplitude, bentuk amplitude, sehingga ini bisa kita atur-atur. Nah, bentuk amplitude ini juga menentukan juga besar amplitude di sini. Nah, ini adalah di sini itu menjadi kotak ya, ini harusnya sinus ya. Coba kalau kita kotakkan nih, kotak seperti apa? Kotak seperti ini. Nah, ini kotak segitiga, maaf. Segitiga seperti ini. Pada frekuensi 300 Hz. Kemudian coba kita naikkan frekuensinya hingga 1 kHz. 1 kHz seperti ini. Kemudian untuk time base kita sesuaikan lagi. Sekarang 2 milisecond kita perlambat hingga gambarnya menjadi bisa terlihat seperti ini. Ya, jelas ya. Jadi secara fungsionalitas ini bagus. Dari semua tipe osiloskop yang saya coba, ini yang mungkin paling reliable dan paling bagus ya. Dan sebagai tambahan informasi, untuk osiloskop ini juga kita bisa fungsikan sebagai digital voltmeter ya, dengan cara mengaktifkan tombol-tombol dengan cara seperti yang ada di video ini, sehingga akan muncul angka saja, tidak akan muncul grafik, hanya angka voltmeter. Pada aplikasinya ini kan digunakan AC/DC ya, jadi ini sudah dibuatkan ini summary-nya seperti ini, mengapa ada penambahan resistor di sini. Ini pada skema sebelum ditambahkan resistor dan lain-lain. Nah, ini alasannya di sini dijelaskan. Kalau DC 5 volt maka konfigurasinya adalah seperti ini. 510 kilo, 120 kilo baru masuk ke ADC. Sedangkan pada 50 volt maka ini perlu diatenuasi ke ground dengan penambahan 120 kilo dan 12 kilo ke ground. Sedangkan pada mode AC 5 volt maka konfigurasinya adalah seperti ini. Ketika
pada AC 5 volt ditambahkan 5 volt melalui 820 kilo, kemudian ini ke ground 120 kilo baru masuk ke ADC, dan di input dikopling dengan menggunakan kapasitor sebesar 1 mikro atau 104 juga boleh. Pada 50 volt seperti ini jadinya AC 50 volt ya, bisa dibedakan ya mengenai AC dan DC di sini. Kalau AC berarti kita injek tegangan 5 volt. Nah, ini offsetnya dan lain-lain sudah dijelaskan. Saya kira ini tinggal contek saja. Nah, jadi sudah saya ketahui ini untuk karakternya seperti ini untuk osiloskop radio fans yang menjadi dasar daripada osiloskop yang dipakai di hampir semua kanal YouTube, tapi mereka tidak menyertakan dari mana asalnya. Nah, ini saya buat ini agar nanti juga mendapatkan kredit dari aslinya. Pasti nonton ini Mister siapa ya yang di belakangnya radio fans. Ya, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan video ini mengenai pembahasan Arduino Oscilloscope by Radio Fans oleh channel Ngoprek di Rumah YouTube. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngoprek.